Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indra Sakira dengan NPM 102227071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital dengan materi Extensible Business Reporting Language atau disingkat XBRL. XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Sebuah institusi dapat mempersiapkan sebuah pelaporan informasi dengan berbasis XBRL tersebut. Lalu bagaimana sih cara XBRL bekerja? Tujuan utama XBRL adalah bagaimana sebuah bisnis data dan data keuangan dapat dengan mudah dipertukarkan, dibandingkan dan digunakan tanpa adanya kendala bahasa dan standar akuntansi. XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda yang disebut tag yang dapat diidentifikasi atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Tag ini dengan mudah dapat dibaca oleh komputer sehingga data dapat diidentifikasi dalam bahasa apapun. Metode ini akan memudahkan pihak lain dalam memperoleh dan memproses data secara elektronik tanpa adanya kebutuhan menerjemahkan dan menginput ulang data. Data ini dapat dengan mudah dibandingkan karena tag yang sama di seluruh dunia. Lalu ada keuntungan XBRL. Yang pertama, untuk melakukan analisa laporan yang lebih baik, lalu penghematan biaya, lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan, mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan, mengurangi input ulang data, berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet, dan yang terakhir, standarisasi format pelaporan. Lalu ada juga yang diuntungkan dengan menggunakan XBRL. Yang pertama, perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan. Kedua, analis, investor, dan regulator, penerbit keuangan dan data agregator, dan yang terakhir, independent software vendors. Manfaat secara umum, meningkatkan kegunaan sistem pelaporan secara elektronik karena mengimplementasikan format yang sudah distandarisasi sehingga menghasilkan informasi dan data yang comparable dan mudah untuk dianalisa. Validasi secara otomatis sehingga dapat meminimalisasi kesalahan input, memudahkan dilakukannya publikasi laporan termasuk laporan keuangan karena XBRL dapat diolah kembali menjadi format yang diinginkan seperti PDF, HTML, Excel, TXT, dan lainnya. Lalu ada meningkatkan kemudahan akses informasi finansial terutama bagi investor internasional karena XBRL menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Investor luar negeri dimungkinkan melakukan analisis mereka secara mandiri serta melakukan perbandingan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Manfaat terlihat pada otomatisasi, penghematan biaya lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan penanganan yang lebih akurat data, analisis peningkatan dan kualitas yang lebih baik informasi dan pengambilan keputusan serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis bagi investor. XBRL format yang berguna untuk melaporkan BI untuk pengembangan business intelligence yang akan digunakan untuk evaluasi dan monitoring perusahaan tercatat. Lalu ada pun validasi dalam XBRL. Yang pertama, validasi keberadaan atau existence validation, kewajiban untuk mengisi akun-akun yang telah ditentukan, contohnya aset lancar, aset tidak lancar, total aset, dan total ekuitas. Lalu yang kedua, validasi asersi atau assertion validation, validasi atas kesesuaian dan keterhubungan suatu akun antar laporan dalam laporan keuangan, contohnya nilai kas dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kas dalam laporan arus kas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.